Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Etsa Purbarani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta, dan yang saya hormati hadirin sekalian yang menyaksikan pidato saya hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini meskipun dalam keadaan daring. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rati Kurnia Pasya, usia 19 tahun, saya berasal dari Tangerang. Saya merupakan mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Duta Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta tahun 2023 akan membawakan pidato yang bertema penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan mempertimbangkan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Pada era digital, platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, dan yang lain-lain sudah menjadi bagian hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Kehadiran media sosial di tengah-tengah masyarakat saat ini menjadi fenomena tersendiri. Bahkan, hampir semua lini kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari media sosial. Dalam era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai sarana komunikasi yang luas dan dapat diakses oleh banyak orang, penggunaan bahasa yang benar dan sopan sangatlah penting. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial merupakan cerminan dari identitas kita sebagai bangsa. Bahasa merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya dan sejarah kita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat, kita dapat mempertahankan dan memperkaya kekayaan bahasa kita sendiri. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga menunjukkan keseriusan dan kecintaan kita terhadap identitas bangsa. Saat ini, kondisi penggunaan bahasa Indonesia di media sosial masih memiliki tantangan dan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Meskipun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama yang digunakan, terdapat beberapa masalah yang dapat ditemui dalam penggunaan bahasa di platform media sosial. Masalah yang sering terjadi yaitu penggunaan singkatan, bahasa gaul, dan ekspresi non-baku semakin merajalela di media sosial. Hal ini terutama terlihat dalam penggunaan akronim yang tidak resmi atau gaya penulisan yang tidak standar. Meskipun ada kebebasan berekspresi di media sosial, penggunaan bahasa yang tidak benar atau tidak baku dapat menyebabkan kesalahpahaman dan mempengaruhi pemahaman yang tepat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Kedua, penggunaan tata bahasa yang tidak konsisten dan kurang tepat juga menjadi masalah. Penggunaan ejaan yang salah, kesalahan tata bahasa, dan penggunaan kata-kata yang ambigu dapat mengaburkan makna pesan dan membuat komunikasi kurang efektif, terutama dalam konteks media sosial. Selain itu, masalah lain yang dapat ditemui adalah penyebaran konten yang mengandung ujaran kebencian, pelecehan, atau penghinaan menggunakan bahasa Indonesia di media sosial. Tindakan seperti ini merugikan, tidak etis, dan melanggar norma sopan santun dalam berkomunikasi. Penting untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang bermanfaat, menghormati, dan membangun dialog yang berkonstruktif di media sosial. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua pengguna media sosial menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang salah atau tidak benar. Masih ada pengguna yang berusaha menjaga kualitas bahasa dan menghormati aturan tata bahasa. Mereka berkomitmen untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mempromosikan penggunaan yang bijaksana dan bertanggung jawab.
Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial memiliki potensi dampak negatif di masa depan yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. 1. Hilangnya identitas bangsa. Jika penggunaan bahasa Indonesia di media sosial tidak dijaga dengan baik, terdapat risiko hilangnya identitas bahasa itu sendiri. Penyalahgunaan bahasa, penggunaan yang tidak baku, atau pengaruh bahasa asing yang berlebihan dapat merusak keaslian dan karakteristik bahasa Indonesia. Yang kedua, penurunan kualitas komunikasi. Penggunaan yang tidak benar, penggunaan kata-kata kasar, atau kurangnya pemahaman tata bahasa dapat menyebabkan penurunan kualitas komunikasi di media sosial. Hal ini dapat menghambat pemahaman dan menyebabkan kesalahpahaman antara pengguna. Ketiga, penyebaran informasi palsu. Media sosial memiliki potensi besar untuk menyebarkan informasi palsu dengan cepat. Jika bahasa Indonesia digunakan untuk menyebarkan hoax atau berita palsu, maka akan ada dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dalam bahasa tersebut. Keempat, ujaran kebencian dan pelecehan. Media sosial juga menjadi tempat berkembangnya ujaran kebencian dan pelecehan. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak pantas, menghina, atau mengancam dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan konflik antara pengguna sosial media. Kelima, pengaruh terhadap pendidikan. Penggunaan yang tidak benar atau kurangnya pemahaman tata bahasa dalam media sosial dapat berdampak negatif pada kemampuan berbahasa dan kefasihan bahasa Indonesia pada generasi muda. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dan menurunkan kualitas pendidikan di berbagai tingkat. Dalam berbagai aspek politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, dampak negatif penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dapat merusak reputasi dan mempengaruhi perkembangan bahasa tersebut. Misalnya, dalam politik, penyebaran informasi palsu dapat mempengaruhi opini publik dan kepercayaan terhadap politisi atau partai publik. Dalam ekonomi, penurunan kualitas komunikasi dapat mempengaruhi bisnis dan kerjasama antar perusahaan. Dalam pendidikan, penggunaan yang tidak benar dapat menghambat kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dalam kebudayaan, penyalahgunaan atau pengaruh bahasa asing yang berlebihan dapat merusak keunikan dan kekayaan budaya Indonesia. Untuk mendorong dampak positif dan menghindari dampak negatif dari penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat melakukan tindak lanjut sebagai berikut. Pertama, pendidikan dan kesadaran. Pemerintah dapat meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan di sekolah dan di universitas, serta kampanye sosial yang melibatkan media massa dan platform media sosial itu sendiri. Tujuan dari pendekatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahasa yang benar dan sopan dalam komunikasi online. Kedua, pembentukan pedoman. Pemerintah dapat mengeluarkan pedoman atau regulasi yang mengatur penggunaan bahasa di media sosial. Pedoman tersebut dapat mencakup etika berkomunikasi, larangan terhadap ujaran kebencian, pelecehan, atau penyebaran informasi palsu dalam bahasa Indonesia. Pedoman ini juga dapat memberikan panduan mengenai penggunaan tata bahasa dan ejaan yang benar. Ketiga, pelatihan dan kampanye. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia dan literasi digital masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia di media sosial. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti tata bahasa, ejaan yang benar, dan pemahaman tentang etika berkomunikasi. Kampanye tersebut dapat disampaikan melalui iklan, video, dan materi edukatif yang mudah diakses oleh masyarakat. Keempat, kemitraan dengan platform media sosial.
Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan platform media sosial untuk mengembangkan fitur atau algoritma yang mendorong untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, platform media sosial dapat memberikan saran perbaikan tata bahasa atau memberi peringatan jika terdapat konten yang melanggar aturan etika berkomunikasi. Kelima, pembentukan komunitas online. Pemerintah dapat mendukung pembentukan komunitas online yang berfokus pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Komunitas ini dapat menjadi tempat berbagi pengetahuan, diskusi, dan saling memberikan masukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa dalam konteks media sosial. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan sumber daya kepada komunitas-komunitas ini. Keenam, pemantauan dan penegakan hukum. Pemerintah dapat meningkatkan pemantauan terhadap pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, terutama dalam kasus ujaran kebencian, penyebaran hoaks, atau pelecehan. Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi peringatan bagi pelaku pelanggaran dan memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya akan meluncurkan serangkaian program yang bertujuan untuk membantu meminimalisasi dampak negatif dari penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Berikut adalah beberapa program yang akan saya lakukan. 1. Kampanye kesadaran. Saya akan meluncurkan kampanye kesadaran yang menyoroti pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan etis di media sosial. Kampanye ini akan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari bahasa yang tidak pantas, serta memberikan contoh-contoh penggunaan bahasa yang positif dan membangun. Kedua, pelatihan literasi digital. Saya akan menyelenggarakan pelatihan literasi digital yang fokus pada penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman tentang etika berkomunikasi online, tata bahasa yang benar, dan pencegahan penyebaran hoaks. Saya akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, komunitas, dan platform media sosial untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Yang ketiga, pembentukan komunitas positif. Saya akan membangun komunitas online yang mendukung dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang positif di media sosial. Komunitas ini akan menjadi tempat bagi para pengguna untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan memberikan dukungan satu sama lain dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan etis. Kelima, penyuluhan di sekolah. Saya akan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik di media sosial. Saya akan berdiskusi tentang etika berkomunikasi online, bahaya dari ujaran kebencian, dan bagaimana mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam menggunakan bahasa Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu meminimalisasikan dampak negatif dari penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dengan cara meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, dan menciptakan lingkungan online yang positif. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, saya berharap program-program ini dapat memberikan kontribusi dalam membangun komunikasi yang lebih baik dan beretika di media sosial. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga dan mencintai bahasa Indonesia. Mari kita terus mengembangkan, melindungi, dan melestarikan bahasa Indonesia dengan kreativitas dan kepedulian yang tinggi. Ingat slogan kita, bahasa Indonesia, jantung kreativitas, jiwa kebangsaan. Bersama-sama kita dapat mewujudkan cita-cita besar untuk bangsa dan bahasa kita tercinta. Terima kasih, salam bahasa.